Selamat datang di channel Misteri Dunia. Tempat di mana menceritakan kisah-kisah horor yang ada di penjuru dunia. Jika kalian suka dengan video Misteri Dunia, jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selamat menonton. Bayangkan ada sebuah desa di Jepang yang tidak bisa kamu temukan di Google Maps. Tidak tercatat di arsip pemerintahan, tidak ada nama, tidak ada jalur resmi, dan konon, tidak ada hukum yang berlaku di sana. Namanya Desa Inunaki, nama yang tidak asing bagi para pemburu kisah misteri. Nama yang diselimuti kabut, ditutup oleh cerita horor, dan dikelilingi oleh larangan tak tertulis. Apa yang membuat desa ini begitu ditakuti? Mengapa begitu banyak orang mempercayai keberadaannya? Padahal hampir semua jejak sejarahnya hilang. Mengapa desa ini disebut sebagai tempat yang sengaja dihapus dari peta? Dalam video ini Misteri Dunia akan membahas legenda yang berkembang, menyatukan potongan sejarah yang terlupakan, dan menelusuri jejak orang-orang yang pernah mencoba masuk, beberapa tak pernah kembali. Kita tidak hanya akan membahas cerita menyeramkan. Kita akan melihat data, lokasi, teori konspirasi, film yang mengangkat namanya, hingga kemungkinan eksperimen militer yang ditutupi oleh cerita hantu. Ada yang percaya desa ini hanya legenda urban modern. Ada juga yang percaya pemerintah Jepang tahu lebih banyak daripada yang pernah diumumkan ke publik. Selamat datang di Inunaki, dan ini bukan sekadar cerita. Legenda dan pengantar terlarang. Nama desa ini tidak muncul di Google Maps, tidak ada dalam arsip administratif modern Jepang, tapi hampir semua orang yang tertarik pada urban legend Jepang pernah mendengar satu nama ini, Inunaki Village. Inunaki bukan sekadar cerita fiksi internet, ia telah berkembang menjadi legenda yang ditakuti sekaligus dicari. Disebut sebagai desa yang telah diputus dari hukum negara. Inunaki dipercaya sebagai tempat yang tidak bisa disentuh oleh pemerintah dan hukum. Kalimat yang paling sering dikutip adalah satu tulisan yang konon terpasang di depan pintu masuk desa. Undang-undang Jepang tidak berlaku di sini. Kalimat ini menjadi inti dari ketakutan dan rasa penasaran orang-orang. Nama Inunaki sendiri berarti anjing yang menangis atau tangisan anjing. Nama ini berasal dari nama gunung di prefektur Fukuoka. Inunaki nama tempat di mana cerita-cerita tentang desa ini mulai muncul. Orang-orang menyebut bahwa desa tersebut tersembunyi di balik hutan-hutan lebat, hanya bisa diakses melalui jalan tua dan terowongan yang sudah ditutup. Terowongan itu disebut sebagai Old Inunaki Tunnel, dan disitulah semuanya bermula. Meskipun tidak ada bukti fisik yang benar-benar solid tentang desa ini, banyak orang yang mengaku pernah mencoba masuk. Beberapa menyebut mereka mendengar suara aneh, melihat papan peringatan misterius, bahkan mengalami gangguan pada alat elektronik mereka. Kamera mati mendadak, sinyal hilang, baterai cepat habis, sebagian berhasil kembali. Sebagian lagi tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Tapi kita tidak membicarakan orang hilang secara resmi, melainkan cerita-cerita yang beredar di internet dan komunitas urban explorer Jepang. Cerita tentang Inunaki mulai dikenal luas sekitar akhir tahun 1990-an, ketika forum-forum internet di Jepang mulai ramai membahas pengalaman aneh dari orang-orang yang melakukan eksplorasi di sekitar terowongan Inunaki. Banyak yang mengunggah pengalaman mereka, foto kabur, dan video pendek dengan suara-suara yang sulit dijelaskan. Entah itu suara langkah kaki di belakang mereka, atau suara seseorang yang memanggil dari dalam hutan. Tidak ada yang bisa memastikan kebenarannya, tapi kemiripan cerita dari orang-orang yang tidak saling kenal membuat legenda ini semakin hidup. Secara administratif, tidak ada desa aktif dengan nama Inunaki, tapi dulunya ada komunitas kecil di daerah pegunungan itu yang dikenal dengan nama Inunaki. Data menunjukkan bahwa pada awal era Meiji, wilayah itu memang dihuni. Mereka tinggal di antara lembah dan hutan, jauh dari pusat kota. Tapi seiring waktu, populasi menyusut dan desa menjadi terpencil. Pada akhirnya, lokasi itu ditinggalkan.
dan akses utamanya terowongan Inunaki tidak lagi digunakan. Setelah beberapa waktu, area tersebut dianggap berbahaya dan resmi ditutup. Tapi justru penutupan inilah yang memicu lebih banyak teori. Salah satu kisah paling viral adalah tentang seseorang yang menemukan jalur tua menuju desa. Saat melewati terowongan yang gelap dan rusak, dia melihat tanda bertuliskan larangan masuk. Tapi rasa penasaran membawanya lebih jauh. Di ujung jalan, dia melihat gerbang kayu yang sudah lapuk, dan di sampingnya papan yang bertuliskan kalimat. Itu yang kini menjadi ciri khas legenda ini. Undang-undang Jepang tidak berlaku di sini. Tidak sedikit yang menyebutkan bahwa desa ini dihuni oleh orang-orang yang tidak lagi percaya pada dunia luar. Mereka menolak segala bentuk sistem modern. Mereka menciptakan aturan sendiri, komunitas tertutup, bahkan menyebut bahwa siapapun yang masuk dianggap ancaman. Lagi-lagi, tidak ada konfirmasi nyata tentang itu, tapi cerita semacam ini dengan cepat menyebar, memperkuat reputasi Inunaki sebagai desa yang menghapus dirinya sendiri. Banyak penduduk lokal di Fukuoka enggan membahas tentang Inunaki, bahkan beberapa mengatakan bahwa terlalu sering menyebut nama desa itu bisa membawa nasib buruk. Bagi mereka, desa itu adalah simbol dari tempat yang tak boleh disentuh. Sedikit peneliti urban legend yang mencoba meminta pendapat warga sekitar, tapi jawaban mereka cenderung sama. Mereka tidak tahu apa-apa, atau pura-pura tidak tahu. Ada semacam ketakutan tersembunyi, atau mungkin rasa trauma kolektif, entah berasal dari kisah nyata, atau sekadar keyakinan turun-temurun. Yang menarik adalah, tidak ada dokumentasi resmi yang membantah atau mengkonfirmasi legenda ini. Pemerintah lokal tidak memberikan pernyataan khusus, dan situs resmi wilayah Fukuoka tidak mencantumkan desa atau area khusus yang disebut sebagai Inunaki, tapi jalan tua itu memang ada. Terowongan Inunaki lama benar-benar pernah digunakan sebelum digantikan oleh terowongan baru. Lokasinya juga benar-benar ada, dan beberapa bagian masih bisa diakses walau tidak direkomendasikan. Maka pertanyaannya, apakah Inunaki hanya legenda urban modern? Atau memang pernah ada desa tertutup yang secara perlahan dihapus dari sistem? Sebagian orang percaya bahwa desa itu benar-benar ada, tapi kemudian ditinggalkan karena suatu insiden besar seperti wabah, penyakit, konflik, atau tindakan kriminal yang tidak terungkap ke publik. Setelah semua penduduk pergi atau hilang, desa itu ditutup dan dilupakan. Tapi sebagian lain percaya bahwa cerita ini sepenuhnya dibuat-buat, didesain oleh komunitas urban legend untuk menciptakan ketakutan. Tapi jika itu benar, mengapa begitu? Banyak orang memiliki pengalaman yang hampir sama. Perlu diingat, tidak semua hal yang tidak terdokumentasi berarti tidak pernah ada. Jepang memiliki banyak daerah terpencil, desa kecil, yang tidak terjangkau data digital. Jika satu tempat ingin benar-benar menghilang dari sistem, sangat mungkin untuk dilakukan, terutama jika lokasinya jauh, sulit dijangkau, dan tidak memiliki penduduk aktif. Inunaki Village tetap menjadi misteri, sebuah titik buta di antara hutan dan pegunungan. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang sebenarnya ada di sana, tapi rasa penasaran orang-orang membuatnya terus hidup di forum internet, di cerita malam. Jejak yang dilupakan. Asal-usul desa Inunaki. Jika kita ingin memahami kenapa Inunaki menjadi legenda, kita harus kembali ke masa ketika tempat ini belum dianggap sebagai desa terlarang. Kita harus mundur ke era Meiji, sekitar akhir abad ke-19, saat Jepang sedang melakukan modernisasi besar-besaran. Pada masa itu, wilayah pegunungan di prefektur Fukuoka masih dihuni oleh komunitas kecil yang hidup mandiri. Salah satu komunitas itu berada di sekitar kawasan yang sekarang dikenal dengan nama Inunakiyama, menurut arsip lokal dan laporan lama. Di pegunungan itu, memang pernah ada komunitas warga yang hidup terisolasi, jumlahnya tidak banyak. Mereka bercocok tanam, beternak, dan hidup dalam sistem yang tidak sepenuhnya mengikuti kebijakan pusat. Tidak ada nama resmi desa Inunaki dalam peta administratif hari ini,
Tapi beberapa peta tua dari era Meiji menyebut nama Inunaki sebagai bagian dari distrik kecil yang kini sudah tidak digunakan. Letaknya berada di antara perbukitan terjal dan jurang dalam. Ini adalah tempat yang jauh dari pusat kota dan tidak memiliki jalan utama yang layak. Secara geografis, wilayah ini sulit dijangkau bahkan pada masa sekarang. Untuk sampai ke sana, satu-satunya jalur yang diketahui pernah digunakan adalah jalan tua yang terhubung ke sebuah terowongan, Old Inunaki Tunnel. Terowongan ini dibangun pada tahun 1949 untuk menghubungkan jalur transportasi antara kota Miyawaka dan daerah terluar prefektur Fukuoka. Tapi tidak lama setelah itu, terowongan ini ditinggalkan dan dianggap terlalu berbahaya untuk dilalui. Struktur tanah yang tidak stabil, ditambah longsor dan erosi membuatnya ditutup. Pemerintah akhirnya membangun terowongan baru beberapa kilometer dari lokasi lama, dan Old Inunaki Tunnel pun dibiarkan terbengkalai. Tapi jauh sebelum terowongan itu ditutup, masyarakat sudah jarang melewatinya. Akses ke desa kecil yang ada di ujung jalur itu sudah makin sulit karena populasinya menurun drastis. Beberapa laporan menyebut bahwa desa tersebut mengalami krisis pangan, keterbatasan air bersih, dan konflik internal. Tidak ada listrik, tidak ada sekolah, tidak ada rumah sakit. Desa itu seperti tertinggal di masa lalu ketika wilayah lain mulai beradaptasi dengan teknologi dan konektivitas. Desa ini tetap berada di posisi yang sama, terasing dan tersendiri. Perlahan, desa itu kehilangan warganya, beberapa pindah ke kota, sebagian lainnya meninggal karena usia tua. Lama-kelamaan, tidak ada lagi yang tinggal di sana. Tapi karena letaknya yang sangat terpencil, pemerintah tidak memasukkan lokasi ini sebagai prioritas pembangunan. Tidak ada evakuasi, tidak ada dokumentasi lanjutan, desa itu dibiarkan. Hingga akhirnya benar-benar hilang dari pembicaraan, dan disinilah spekulasi mulai tumbuh. Karena tidak ada data yang menjelaskan kemana perginya desa itu, dan tidak ada laporan resmi soal penutupan wilayah. Masyarakat mulai bertanya, mengapa sebuah desa bisa benar-benar hilang? Mengapa tidak ada jejak? Tidak ada foto. Tidak ada catatan jumlah penduduk terakhir. Disitulah teori berkembang. Sebagian percaya bahwa desa itu sengaja dihapus, bukan hanya karena ditinggalkan secara alamiah, tapi karena pernah terjadi sesuatu yang ingin disembunyikan, mungkin wabah penyakit, mungkin konflik kekerasan, atau hal-hal yang tidak ingin diketahui publik. Teori seperti ini muncul karena banyak tempat lain di Jepang yang juga mengalami penghapusan administratif setelah bencana. Tapi Inunaki berbeda. Di sini tidak ada penjelasan apapun, hanya sunyi, dan keheningan itulah yang membuat rasa takut tumbuh. Ada juga teori yang menyebut bahwa penduduk terakhir desa menolak untuk direlokasi. Mereka ingin tetap tinggal dan hidup dengan cara mereka sendiri, karena dianggap membangkang. Akses ke desa itu diputus, jalan-jalan ditutup, informasi dihapus. Perlahan, desa itu tidak lagi diingat, tapi tetap tersisa dalam bisik-bisik warga sekitar. Kita juga perlu mencermati posisi geografisnya. Inunakiyama bukan area wisata. Hutan di sana sangat lebat, jurangnya dalam, dan tidak ada jaringan telekomunikasi yang stabil. Bahkan sekarang, sinyal ponsel pun masih lemah di beberapa titik. Jika benar ada desa di dalam sana, sangat mungkin untuk benar-benar tersembunyi tanpa diketahui dunia luar. Banyak urban explorer mencoba menelusuri jalur ke Old Inunaki Tunnel. Mereka ingin tahu, apakah benar ada jejak desa lama di balik terowongan itu. Tapi yang mereka temukan hanya reruntuhan, jalanan rusak, dan sisa-sisa bangunan tua yang tidak jelas fungsinya. Tidak ada yang bisa memastikan apakah itu bekas desa atau sekadar tempat peristirahatan buruh dari masa lalu. Karena tidak ada yang benar-benar berani masuk jauh ke dalam. Salah satu alasan adalah struktur terowongan itu sendiri. Old Inunaki Tunnel dikenal sebagai jalur yang tidak aman, tidak hanya secara fisik, tapi juga psikologis. Banyak laporan tentang rasa tidak nyaman yang sangat kuat begitu seseorang melangkah ke dalam, seolah ada tekanan, rasa takut, dan pandangan yang berubah jadi gelap padahal tidak ada gangguan visual.
Beberapa alat perekam bahkan berhenti bekerja mendadak. Apakah itu hanya sugesti? Mungkin. Tapi pengalaman yang terlalu sering berulang membuat banyak orang percaya bahwa tempat itu memang tidak ingin didatangi. Lalu, apakah desa Inunaki masih ada? Jika kita bicara secara fisik, kemungkinan besar tidak. Tapi jika kita bicara soal jejak, ingatan, dan cerita yang tak pernah mati, maka desa itu masih ada. Setidaknya dalam bentuk bayangan yang tertinggal. Jejak yang dilupakan bukan berarti tidak pernah ada. Bisa jadi kita hanya belum menemukan bukti yang cukup. Sampai hari ini, belum ada investigasi resmi dari pemerintah Jepang yang membuka kembali sejarah desa ini secara menyeluruh. Mungkin karena mereka menganggap ini hanya legenda internet, mungkin juga karena ada hal yang memang tidak ingin dibuka kembali. Dalam segmen berikutnya, kita akan membahas lebih dalam soal Old Inunaki Tunnel, tempat yang jadi satu-satunya jalur masuk dan dianggap sebagai kunci dari semua misteri ini. Bagaimana kondisi terowongan sekarang? Kenapa tempat itu dianggap berhantu dan apa yang benar-benar terjadi di dalam sana? Tetap bersama kami. Perjalanan kita belum berakhir. Kita baru menyentuh bagian permukaan. Undang-undang yang tak berlaku. Aturan gila di dalam desa. Kalimat ini menjadi ikon dari semua cerita tentang Inunaki. Undang-undang Jepang tidak berlaku di sini. Papan ini disebut-sebut berdiri di mulut desa, tepat setelah melewati Old Inunaki Tunnel. Siapa yang menulisnya? Tidak ada yang tahu. Tapi sejak pertama kali disebut dalam forum internet Jepang pada akhir tahun 1990-an, kalimat ini langsung melekat di ingatan banyak orang. Kalimat itu tidak hanya memicu rasa penasaran, kalimat itu adalah peringatan, bukan hanya bahwa desa ini tidak normal, tapi bahwa siapapun yang masuk tidak akan dilindungi oleh hukum negara. Artinya, semua aturan bisa hilang, apapun bisa terjadi, dan kalau terjadi sesuatu, tidak ada yang akan bertanggung jawab. Disinilah cerita-cerita menyeramkan mulai bermunculan. Salah satu desas-desus yang paling sering dibicarakan adalah tentang orang asing yang masuk desa dan tidak pernah kembali. Ada yang menyebut mereka backpacker, ada yang menyebut mereka pembuat konten, tapi hasil akhirnya sama, menghilang. Cerita ini selalu dimulai dengan seseorang yang penasaran, menembus batas larangan. Lalu tidak ada kabar setelah itu, teman atau keluarga mencari, tapi tidak menemukan apapun. Tidak ada mayat, tidak ada jejak. Beberapa mengatakan bahwa mereka mungkin dibunuh oleh warga desa. Dan inilah bagian gelap yang paling memicu rasa takut dari legenda Inunaki. Desas-desus tentang kekerasan, pembunuhan, bahkan kanibalisme. Tidak ada bukti resmi tentang itu. Tapi cerita-cerita yang beredar di forum gelap dan komunitas eksplorasi Jepang sangat konsisten. Salah satu cerita menyebut tentang pasangan muda yang nekat menjelajah. Saat malam hari, mereka membawa kamera dan berusaha mendokumentasikan semuanya. Dalam video yang beredar yang katanya sempat viral di forum 2 channel, terlihat suasana gelap di dalam hutan. Lalu terdengar suara teriakan. Video terputus. Tidak pernah diunggah ulang, bahkan akun pemilik video pun hilang. Beberapa pengakuan menyebut bahwa warga desa Inunaki hidup dengan sistem mereka sendiri, dan menolak semua bentuk modernitas. Mereka tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan kendaraan, tidak punya teknologi, bahkan berpakaian seperti era lama. Mereka hanya menerima orang luar, jika datang membawa persembahan, atau dianggap layak oleh kepala desa. Orang luar yang tidak memenuhi syarat disebut akan disucikan. Istilah yang digunakan dalam cerita-cerita itu untuk sesuatu yang lebih menyeramkan dari sekadar pengusiran. Dalam versi lain, disebut bahwa desa ini mempraktikkan ritual penyembahan iblis. Dalam beberapa cerita yang viral di Reddit dan forum creepypasta Jepang, disebutkan adanya simbol-simbol aneh di pepohonan, patung-patung rusak dengan wajah hancur, dan suara nyanyian yang datang dari arah tak terlihat. Kadang terdengar suara genderang di kejauhan. Padahal tidak ada siapapun. Banyak urban explorer yang mencoba masuk melaporkan gangguan psikis,
Mereka merasa diawasi, ada suara-suara yang mengikuti. Beberapa mengaku mendengar suara anak-anak tertawa. Lalu berubah menjadi jeritan, padahal mereka masuk dalam kelompok kecil. Dengan alat lengkap, ketika dicek ulang, semua rekaman audio menjadi kosong. Bahkan baterai cadangan ikut mati. Ada juga cerita soal jalan kembali yang berubah. Salah satu kisah menyebutkan bahwa setelah melewati sebuah jembatan kecil, orang yang masuk merasa semua arah berubah. Kompas tidak bekerja, GPS error, jalan yang tadi dilalui seperti tidak ada, seolah desa itu menolak siapapun yang ingin keluar. Salah satu elemen menyeramkan lainnya adalah bangunan kosong yang ada di tengah desa, disebut sebagai balai utama. Bangunan ini dikabarkan digunakan untuk ritual, termasuk pemilihan siapa yang boleh tinggal dan siapa yang dianggap berbahaya bagi keharmonisan desa. Ada cerita tentang seorang anak yang mencoba melarikan diri, tapi justru dihukum di balai itu. Beberapa menyebut dia dikurung sampai tewas, tapi sekali lagi, tidak ada catatan resmi. Semua ini adalah cerita yang beredar dari mulut ke mulut dan terus bertahan. Kita juga tidak bisa mengabaikan fakta bahwa cerita-cerita ini tidak pernah dibantah secara resmi oleh pemerintah lokal. Tidak ada pernyataan bahwa desa itu fiktif, tidak ada klarifikasi soal papan larangan, seolah-olah keberadaan desa ini dianggap tidak penting atau terlalu sensitif untuk dibahas. Hal inilah yang membuat semakin banyak orang percaya bahwa ada hal yang benar-benar disembunyikan. Tidak sedikit yang mencoba membuktikan keberadaan papan bertuliskan Undang-Undang Jepang tidak berlaku di sini, tapi hasilnya selalu kabur. Ada yang berhasil memotret sesuatu mirip papan kayu dengan tulisan usang, tapi lokasinya tidak pernah bisa diverifikasi. Ada juga yang mengaku menemukannya, tapi ketika kembali ke lokasi yang sama, papan itu sudah hilang, seolah-olah desa itu bisa berubah-ubah, bisa muncul dan menghilang. Sebagian ahli folklore Jepang percaya bahwa cerita seperti ini adalah bentuk metafora tentang tempat-tempat yang diasingkan karena dianggap tidak sesuai dengan arus modern, tentang komunitas yang menolak tunduk pada sistem. Tapi saat cerita ini terus berkembang, dan bukti-bukti tak langsung terus bermunculan, batas antara metafora dan kenyataan menjadi kabur. Dalam beberapa wawancara dengan warga tua di sekitar Inunakiyama, ada yang mengatakan bahwa dulunya memang ada desa tertutup di sana. Tapi ketika ditanya lebih lanjut, mereka memilih diam, tidak menjawab, tidak ingin membicarakan. Itu adalah reaksi yang tidak biasa. Karena jika memang tidak ada, mengapa mereka takut? Bisa jadi, kita tidak sedang berbicara tentang satu desa fisik biasa, tapi tentang sebuah zona, tempat yang secara alami membentuk sistem sendiri, karena ditinggalkan terlalu lama, tanpa pengawasan, tanpa hukum, tanpa aturan dari luar, dan ketika itu terjadi, orang-orang yang tinggal di dalamnya menciptakan aturan baru. Aturan yang bagi kita mungkin terasa gila, tapi bagi mereka, itulah satu-satunya cara bertahan hidup. Panggilan yang tidak pernah diminta. Kisah orang yang masuk. Kita telah membahas asal-usul desa Inunaki, lokasi geografinya yang terpencil, dan legenda mengerikan yang melingkupinya, tapi semua itu hanya teori sampai seseorang benar-benar masuk ke sana. Sekarang, kita fokus pada apa yang terjadi ketika orang-orang memutuskan untuk melangkah masuk. Bukan sekadar cerita lama, tapi kesaksian nyata dari orang-orang yang pernah menginjakan kaki di area tersebut. Beberapa kembali, tapi tidak semuanya kembali utuh. Banyak urban explorer atau penjelajah liar yang mencoba masuk ke daerah bekas desa Inunaki melalui Old Inunaki Tunnel. Salah satunya adalah kelompok dari Fukuoka. 3 orang pria di usia akhir 20-an, mereka sudah terbiasa menjelajah tempat terbengkalai di seluruh Jepang. Tapi malam itu berbeda. Saat mereka tiba di gerbang terowongan, mereka semua merasakan hal yang sama. Seolah-olah tempat itu sedang menunggu mereka. Udara di sekitar terowongan sangat dingin, bahkan padahal saat itu adalah musim panas. Mereka menggunakan kamera dengan pencahayaan malam.
pelacak GPS, serta rekaman audio. Semuanya disiapkan seperti biasa, namun 5 menit setelah memasuki terowongan, sinyal GPS hilang, dan alat perekam audio mulai menangkap suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan, suara berbisik, tangisan samar, dan seperti ada langkah kaki yang mengikuti dari belakang. Salah satu dari mereka melihat siluet seseorang berdiri di ujung lorong, tapi saat disorot, tidak ada apa-apa. Kamera inframerah mereka sempat menampilkan gambar kabur seperti ada bayangan besar di sisi kanan terowongan. Tapi tak ada sosok fisik yang tertangkap oleh mata mereka. Mereka berlari keluar, dan saat sampai di mobil, jam menunjukkan pukul 2.30 menit. Pagi mereka yakin masuk pukul 11 malam, dan hanya merasa berada di dalam sekitar 30 menit. Tapi waktu yang tercatat di semua perangkat menunjukkan mereka berada di dalam lebih dari 3 jam. Setelah kejadian itu, satu dari mereka mengaku mengalami mimpi buruk berulang, suara langkah kaki yang terdengar di rumah saat malam, dan sering merasa seperti diawasi. Ada juga kisah dari seorang sopir taksi tua yang mengantar penumpang ke kaki gunung dekat area Inunaki. Penumpangnya adalah pria muda berpakaian rapi yang meminta diturunkan di sebuah persimpangan kecil. Sopir itu menurut, lalu berhenti di tempat yang diminta. Tapi saat dia menengok ke belakang untuk memastikan tidak ada siapapun, penumpang itu sudah turun. Namun saat melihat kaca spion tengah, ia melihat pantulan penumpang itu masih duduk di bangku belakang. Ia berpaling cepat, tapi bangku kosong. Sejak saat itu, taksi tersebut mengalami gangguan. Suara radio menyala sendiri saat malam, AC menyala tanpa sebab, dan sistem navigasi mobil selalu mengarahkan kembali ke jalan kecil di dekat Old Inunaki Tunnel. Seorang pemuda dari Kitakyushu juga mengalami pengalaman mengerikan saat ditantang teman-temannya untuk melakukan siaran langsung di media sosial sambil masuk ke Old Inunaki Tunnel. Ia berjalan sendirian, menyalakan kamera, dan menyuarakan tantangan seperti "Lihat, aku berani." Tapi setelah 15 menit, siaran mulai terganggu, gambar menjadi kabur, suara menjadi kacau, terdengar suara langkah cepat, lalu siaran langsung terputus. Video terakhir yang bisa diselamatkan memperlihatkan kamera jatuh ke tanah, dan siluet gelap melintas cepat di belakangnya. Pemuda itu tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Polisi hanya menemukan senter dan ponsel dalam kondisi retak. Anehnya, file terakhir video muncul dalam ponsel temannya 2 hari kemudian, tanpa koneksi langsung antar perangkat. Beberapa orang lainnya melaporkan kejadian aneh tanpa sempat masuk terlalu dalam. Seorang pelajar yang mencoba mendekati gerbang Old Inunaki Tunnel mengaku melihat papan bertuliskan "Undang-undang Jepang tidak berlaku di sini" tiba-tiba muncul, lalu menghilang saat ia mencoba memotretnya. Saat ia melangkah maju, telinganya seperti tertutup tekanan berat, seperti berada di bawah air. Ia merasa ada suara seperti radio tua yang mengganggu di telinga kirinya. Ia mundur dan pingsan di tempat. Temannya menemukannya 1 jam kemudian, dalam kondisi lemas, dan sejak itu ia tak pernah mau membicarakan insiden tersebut. Ada pula tim dokumenter amatir yang mencoba mengambil footage untuk konten YouTube. Mereka membawa drone ke atas terowongan, berharap bisa menangkap pemandangan dari atas. Namun begitu drone melewati hutan yang menutupi jalan lama menuju bekas desa, sinyal langsung hilang. Drone tidak pernah ditemukan. Yang lebih mengejutkan, saat footage dari kamera cadangan diperiksa, terdengar suara aneh di latar belakang seperti napas berat dan teriakan samar. Semua kru yang mendengar rekaman itu merasa mual dan pusing. Mereka membatalkan proyek dokumenter, dan 2 dari kru melaporkan mengalami mimpi buruk selama berminggu-minggu. Efek psikologis dari kunjungan ke lokasi ini konsisten di berbagai laporan, mulai dari halusinasi suara, gangguan tidur, depresi mendadak, hingga kehilangan waktu. Beberapa orang mengaku merasa seolah waktu berhenti saat berada di sana. Yang lain merasa seperti diawasi oleh banyak mata dari balik pepohonan. Dan yang paling umum, suara panggilan, suara yang menyerupai kerabat dekat. Mereka memanggil dari dalam kegelapan, dari balik hutan, dari kedalaman terowongan. Mereka semua mengatakan satu hal yang sama. Suara itu
membuat mereka ingin berjalan ke arah yang salah. Ada orang-orang yang kembali, tapi mereka tidak pernah sama lagi. Ada juga yang tidak pernah keluar. Ada nama-nama yang hilang dari catatan polisi, orang-orang yang semula dianggap pergi untuk jalan-jalan ke gunung, tapi tidak pernah pulang. Keluarga mereka tetap menunggu, tapi tak pernah mendapat jawaban. Dan pada akhirnya, semua kesaksian ini menunjukkan satu hal, Desa Inunaki, entah ada atau tidak secara fisik, adalah tempat yang menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya disentuh, dan mereka yang menjawab panggilannya harus siap menerima apapun yang menanti di dalamnya. Terowongan Inunaki, jalan masuk yang mengutuk. Old Inunaki Tunnel, sebuah lorong beton tua yang dibangun sebelum Perang Dunia II, tersembunyi di antara pegunungan prefektur Fukuoka, dan sejak lama dikenal sebagai titik paling berbahaya dalam urban legend Jepang. Lokasi ini bukan hanya dikenal sebagai tempat masuk ke wilayah Desa Inunaki, tapi juga disebut-sebut sebagai sumber dari semua kutukan yang menyebar keluar. Terowongan ini telah ditutup secara resmi oleh pemerintah setempat, namun tetap menjadi magnet bagi para pencari sensasi, pemburu hantu, hingga orang-orang yang tidak pernah terlihat lagi. Setelah memasukinya, terowongan ini dulunya adalah jalur kendaraan utama antar desa. Tapi karena medan terlalu sempit dan kondisi strukturalnya memburuk, jalur baru dibuat. Sejak saat itu, Old Inunaki Tunnel dibiarkan membusuk, tanpa penerangan, tanpa penjagaan, dan seiring waktu berubah menjadi tempat berbagai kejadian mengerikan. Satu kasus paling dikenal yang terjadi di tempat ini adalah pembunuhan tahun 2000, seorang pria remaja berusia 20 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam terowongan, setelah sebelumnya diculik dan disiksa oleh sekelompok pelaku. Kasus ini nyata didokumentasikan oleh kepolisian Jepang, dan membuat lokasi ini langsung mendapat stigma sebagai tempat terkutuk. Sejak itu, jalan ke arah terowongan ditutup dengan penghalang beton, tapi tentu saja tidak semua orang patuh pada larangan tersebut. Setelah kasus itu, warga lokal melaporkan gangguan orang yang tinggal dalam radius 2 km dari terowongan. Mulai mengeluhkan sinyal ponsel yang tidak stabil, suara-suara aneh saat malam, dan kemunculan wanita tua berpakaian usang yang berdiri di tengah jalan hanya untuk menghilang beberapa detik kemudian. Para pengemudi yang melintasi jalan alternatif pun mengaku melihat kilatan cahaya putih di dalam hutan, tepat dari arah bekas pintu masuk terowongan. Cerita lainnya datang dari sekelompok pendaki malam yang nekat memasuki terowongan pada tahun 2017. Mereka membawa kamera DSLR dan handycam dengan night vision. Di awal rekaman, suasana masih tertawa-tawa, tapi setelah 10 menit merekam, salah satu kamera rusak. Layarnya hitam, lensa tiba-tiba tergores dari dalam. Mereka melanjutkan dengan kamera cadangan, dan setelah beberapa langkah, sinyal komunikasi mereka juga hilang. Mereka kemudian mengaku mendengar langkah kaki dari dalam lorong yang kosong. Salah satu dari mereka merasa lengannya disentuh dari belakang, padahal tidak ada siapapun. Di puncak ketegangan, mereka mendengar suara napas berat dan batuk yang terdengar seperti berasal dari dada seorang wanita tua. Setelah berlari keluar, mereka pulang ke rumah masing-masing, namun malam itu juga, mereka semua menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal, hanya berisi suara napas dan gumaman tak jelas. Salah satunya mengaku mimpi buruk selama seminggu, dan di dalam mimpi itu, ia berdiri diam di tengah terowongan, tidak bisa bergerak, dan mendengar suara dari dalam tembok memanggil namanya. Kisah lainnya datang dari seorang teknisi TV lokal yang mengerjakan dokumenter tentang tempat-tempat terbengkalai. Ia masuk ke terowongan sendirian pada pagi hari. Rekaman awalnya berjalan baik, tapi saat mencapai tengah lorong, baterai kamera dan mikrofon mati total. Ketika ia kembali ke mobil dan menyalakan alat cadangan, semua alat normal kembali, namun file yang direkam sebelumnya korup. Saat ia coba edit, frame terakhir menunjukkan wajah pucat wanita tak dikenal yang menatap langsung ke kamera dari belakangnya. Ia tidak pernah ingat ada siapapun di sana. Setelah kejadian itu,
Ia berhenti dari pekerjaannya dan pindah keluar kota. Beberapa tim paranormal yang mencoba menyelidiki lokasi ini juga mengakui adanya gangguan. Mereka membawa alat pendeteksi medan elektromagnetik, termometer, dan kamera spektrum. Hampir semuanya melaporkan suhu yang tidak stabil secara ekstrem. Kadang turun mendadak 10 derajat hanya dalam beberapa detik. Kamera spektrum mereka juga menunjukkan entitas bergerak ke arah mereka, lalu menghilang begitu mendekat. Salah satu kru sempat pingsan dan mengalami kejang ringan. Diduga karena tekanan mental yang berat. Yang lebih menyeramkan lagi adalah laporan dari orang-orang yang tidak pernah masuk ke terowongan, tapi hanya melewati jalan setapak di sekitarnya. Mereka mengaku melihat wanita tua yang mengenakan kimono usang, berdiri diam tanpa ekspresi, tepat di tengah jalan. Jika didekati, wanita itu menghilang tanpa suara. Ada pula bayangan hitam yang melintas cepat dari kanan ke kiri dalam penglihatan orang-orang, tapi tak terlihat dalam rekaman kamera. Panggilan untuk masuk ke terowongan ini tidak pernah datang secara nyata, tapi selalu terasa seperti tarikan. Banyak dari mereka yang datang ke sini mengaku sebelumnya mimpi tentang lorong panjang gelap dengan suara samar yang memanggil dari ujung lorong. Suara itu bukan dalam bahasa Jepang, tapi terdengar seperti bisikan yang tidak masuk akal. Beberapa menggambarkan suara itu menyerupai bunyi hewan yang kesakitan atau jeritan tertahan. Bagi sebagian besar orang yang mengalami langsung gangguan di Old Inunaki Tunnel, pulih secara psikologis butuh waktu lama, dan untuk beberapa lainnya, mereka tidak pernah saman. Trauma panjang, gangguan tidur, paranoia, bahkan hilangnya ingatan tentang apa yang mereka alami di dalam terowongan menjadi efek yang terus membekas. Beberapa bahkan berhenti bicara sama sekali setelah pengalaman mereka. Terowongan ini tidak panjang, hanya sekitar 400 meter, tapi dari semua catatan, cerita, rekaman, dan saksi mata, panjangnya tidak pernah jadi ukuran. Yang mengutuk bukanlah panjangnya terowongan, tapi apa yang tinggal di dalamnya. Mereka yang berjalan masuk akan tahu bahwa begitu Anda melewati ambang gelap itu, bukan hanya undang-undang Jepang yang tidak berlaku lagi, tetapi juga semua logika. Dan dari semua pintu menuju desa Inunaki yang pernah disebut, tidak ada satupun yang lebih berbahaya dari Old Inunaki Tunnel. Jalan masuk yang tak bisa kembali, jalan yang memanggil, tapi tidak pernah melepaskan. Inunaki di media, film, game, dan propaganda urban legend. Legenda desa Inunaki telah berkembang jauh dari sekadar cerita lokal. Saat ini, nama Inunaki bukan hanya dikenal di Jepang, tapi juga sudah menyebar ke luar negeri. Bukan hanya karena kasus nyata yang pernah terjadi di sekitarnya, tapi juga karena bagaimana media Jepang menggambarkan kisahnya. Film, game, buku, hingga teori konspirasi, semua turut membentuk bagaimana publik memandang desa ini. Dan semua itu tidak terjadi tanpa alasan. Kita mulai dari yang paling terkenal, film Howling Village atau Inunaki Mora, yang dirilis tahun 2020, disutradarai oleh Takashi Shimizu, sutradara yang juga membuat film horor terkenal seperti Ju-an dan The Grudge. Film ini mengangkat kisah horor tentang desa terkutuk yang tidak bisa ditemukan di peta, dan hanya bisa dimasuki lewat terowongan tua yang terlupakan. Sangat mirip dengan mitos asli, namun, meskipun mengadaptasi banyak elemen nyata dari legenda Inunaki, film ini tetaplah fiksi. Ada banyak bagian yang dilebih-lebihkan untuk efek sinematik. Dalam film tersebut, ditampilkan bahwa siapapun yang masuk ke desa akan mengalami gangguan supranatural parah, dan desa itu dikaitkan dengan kutukan keluarga, eksperimen, serta konflik internal. Versi film menggambarkan desa itu hampir seperti dunia lain, namun dalam urban legend yang beredar di kalangan masyarakat Jepang, desa Inunaki lebih dikenal sebagai tempat yang dibuang. Tidak ada kisah eksperimen, tidak ada kutukan turun-temurun, yang ada hanyalah desa yang diduga menolak hukum Jepang, penuh kekerasan, dan masyarakatnya tertutup dari dunia luar. Sederhananya, film mengambil inspirasi
tapi membentuk realita baru, agar lebih cocok dengan struktur cerita horor modern. Namun setelah film ini dirilis, pencarian online tentang desa Inunaki meningkat tajam. Banyak penonton baik dari Jepang maupun luar negeri, mengira bahwa semua yang ada di dalam film adalah berdasarkan catatan sejarah. Ini menyebabkan salah paham yang besar. Banyak orang mulai mencari lokasi asli, berharap menemukan rumah-rumah terbengkalai dan terowongan menyeramkan seperti dalam film. Padahal, desa Inunaki yang disebut dalam sejarah sudah tidak ada sejak lama, dan lokasi yang sering disebut sebagai Inunaki Village sebenarnya hanya area sekitar Old Inunaki Tunnel, bukan desanya sendiri. Tapi disinilah hal menarik muncul. Beberapa peneliti budaya urban legend Jepang menyatakan bahwa popularitas legenda ini di media justru bisa jadi sengaja dikembangkan. Ada teori yang menyebut bahwa kisah desa yang hilang dan penuh kutukan itu sebenarnya digunakan untuk menutupi sejarah lokal yang lebih kelam. Dalam beberapa arsip tua yang tidak dipublikasikan secara luas, ditemukan informasi bahwa wilayah sekitar Gunung Inunaki pernah digunakan untuk kegiatan tambang, laboratorium medis, dan basis militer sebelum dan sesudah Perang Dunia II semua. Proyek itu telah ditutup dan disegel, tanpa ada dokumentasi resmi terbuka untuk publik. Ada kemungkinan bahwa cerita tentang desa yang hilang sengaja dipopulerkan, agar masyarakat tidak menggali lebih dalam tentang kegiatan masa lalu di wilayah itu, beralih ke dunia video game. Beberapa game horor buatan pengembang indie Jepang mulai mengangkat konsep desa terkutuk yang mirip dengan Inunaki. Salah satu game pendak berjudul Inunaki Tunnel dirilis di PC oleh developer kecil, di mana pemain masuk ke terowongan dan mengalami kejadian aneh seperti yang dilaporkan Urban Explorer. Game ini sederhana, tapi viral karena atmosfernya yang menyeramkan dan pendekatannya yang realistis. Tidak ada monster besar, tidak ada jump scare murahan, hanya ketegangan perlahan yang dibangun dari keanehan. Game ini memperkuat citra Inunaki sebagai tempat yang benar-benar menyeramkan karena kesunyiannya. Sementara di dunia manga dan novel ringan, desa Inunaki sering muncul sebagai latar cerita horor. Kadang ditampilkan sebagai tempat pemujaan sesat, kadang sebagai lokasi eksperimen, kadang sebagai desa pembunuh, dan dalam banyak cerita itu, penulis tidak menyebut Inunaki secara langsung, tapi menggunakan nama lain yang jelas-jelas mengambil inspirasi darinya. Tujuannya sederhana, menghindari kontroversi, tapi efeknya tetap sama. Desa Inunaki menjadi ikon dari desa terkutuk Jepang. Beberapa peneliti budaya pop percaya bahwa alasan utama legenda ini sangat viral adalah kombinasi antara misteri sejarah nyata ditambah dengan narasi yang disusun media, ditambah bentuk terowongan tua dan lingkungan pegunungan yang menyeramkan menjadikan visualisasi cerita ini sangat kuat. Media massa dan industri hiburan hanya perlu sedikit membesar-besarkan, dan publik langsung percaya. Lalu muncul satu pertanyaan besar, apakah desa Inunaki memang benar-benar pernah ada, atau semua ini adalah konstruksi budaya? Tidak ada peta resmi yang menunjuk lokasi tepatnya. Tidak ada arsip publik pemerintah Jepang yang menyebut tentang desa yang secara legal menolak hukum Jepang. Tapi masyarakat tetap percaya, bahkan lebih percaya pada film atau cerita urban legend daripada dokumen resmi. Ini membuat Inunaki menjadi contoh sempurna bagaimana budaya horor bisa menciptakan realitas baru. Dan yang menarik, legenda ini bukan satu-satunya. Ada banyak tempat di Jepang yang mengalami hal serupa, seperti desa Sugisawa di prefektur Aomori, atau desa Tairano Masakado yang dikaitkan dengan kutukan keluarga kekaisaran. Tapi Inunaki adalah satu-satunya yang mendapat exposure global melalui film dan game modern. Itu sebabnya Inunaki terus hidup, karena publik terus melihatnya, mendengar namanya, dan mencoba memasukinya, setidaknya secara imajinasi. Akhirnya, yang perlu diingat adalah ini, apakah legenda ini nyata atau tidak? Media telah mengunci citra Inunaki sebagai tempat terlarang. Dan selama film terus dibuat, game terus dikembangkan, dan cerita terus disebar, nama Inunaki tidak akan pernah hilang dari ingatan publik, karena di dunia modern, legenda tidak lagi hidup dari cerita lisan, tapi dari klik,
tayangan, dan judul sensasional. Apa yang disembunyikan? Konspirasi, eksperimen, dan penyembunyian sejarah. Kisah Inunaki sering dipandang sebagai legenda, tapi semakin dalam kita menyelami jejak sejarah dan berbagai cerita dari lapangan, muncul satu pola yang tidak bisa diabaikan. Terlalu banyak hal yang tidak tercatat, terlalu banyak area yang ditutup, terlalu banyak orang yang menghindari pembicaraan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah Inunaki itu nyata, tapi apa yang sebenarnya disembunyikan di balik legenda itu? Beberapa teori konspirasi menyebut bahwa kawasan pegunungan Inunaki pernah dijadikan lokasi eksperimen rahasia, bukan hanya oleh pemerintah Jepang, tetapi juga diduga pernah menjadi lokasi kolaborasi dengan militer asing pasca Perang Dunia II. Bukti langsung memang tidak ada, tapi ada sejumlah indikasi yang patut dicermati. Pertama, wilayah sekitar Gunung Inunaki dan sekitarnya tercatat sebagai area yang mengalami penutupan akses berkali-kali dalam sejarah. Ada proyek-proyek pertambangan yang hanya bertahan sebentar, lalu dihentikan tanpa kejelasan. Ada pula laporan warga tentang aktivitas militer tak resmi di malam hari pada dekade 70-an dan 80-an. Tidak pernah dilaporkan ke media, namun cerita-cerita ini beredar dari mulut ke mulut di kalangan warga tua. Kedua, beberapa peta militer lama menunjukkan adanya struktur bangunan yang tidak ditemukan lagi saat ini. Struktur itu digambarkan berada di belakang area yang sekarang dikenal sebagai Old Inunaki Tunnel. Beberapa menyebutnya sebagai stasiun pengamatan, tapi bentuk bangunan yang terlalu besar untuk fungsi sederhana itu. Ada dugaan bahwa bangunan itu sebenarnya adalah fasilitas eksperimen tertutup. Namun anehnya, dokumen proyek yang berkaitan dengan pembangunan fasilitas tersebut tidak ditemukan di arsip nasional maupun dokumen kota Fukuoka. Salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengaku pernah bertugas sebagai teknisi komunikasi untuk kontrak pemerintah daerah pada awal tahun 90-an. Ia mengaku sempat ditugaskan ke area terpencil yang berada di luar peta resmi, melalui jalur lama yang sekarang tidak bisa diakses publik. Di sana, ia menyebut ada struktur bunker beton bawah tanah yang sangat luas, tanpa papan nama, tanpa tanda instansi, dan semua petugas di dalamnya menggunakan seragam polos tanpa logo. Saat ditanya proyek apa yang berlangsung di sana, ia hanya mendapat jawaban, data geoteknik, dan eksperimen isolasi. Tapi yang aneh, ia mengaku mendengar suara-suara seperti erangan atau gema manusia dari ruangan yang terkunci rapat di salah satu lorong bawah tanah. Setelah menyelesaikan tugasnya, dia menandatangani dokumen kerahasiaan dan dilarang menyebutkan lokasi atau detail proyek kepada siapapun. Namun setelah bertahun-tahun, dia merasa ada sesuatu yang salah, terutama ketika ia menyadari bahwa tidak ada satupun catatan administrasi publik yang menunjukkan proyek itu pernah ada. Bahkan ketika ia mencoba kembali ke lokasi dengan teman-temannya, jalan masuk yang dulu pernah ia lewati sudah tertutup tanah longsor dan dipagari kawat berduri. Penyelidikan independen dari beberapa komunitas urban explorer juga menemukan keanehan. Ada bekas jalan aspal tua di balik hutan yang mengarah ke tempat kosong dengan fondasi bangunan raksasa yang sudah diratakan. Di lokasi itu, sinyal ponsel hilang total, kamera kadang rusak mendadak, dan pada malam hari, mereka mendengar suara seperti pintu logam ditutup keras. Padahal tidak ada siapapun di sana. Yang membuat teori ini semakin kuat adalah hilangnya dokumentasi sejarah desa Inunaki dalam catatan resmi. Tidak ada catatan sensus yang lengkap. Tidak ada arsip pemerintah daerah yang menyebutkan kapan desa itu ditinggalkan dan siapa warga terakhir yang tinggal di sana. Seolah-olah desa itu dihapus, dihilangkan, dilupakan, dan ketika masyarakat mulai bertanya, narasi horor mulai muncul, seakan mengalihkan perhatian publik dari sesuatu yang lebih serius. Apakah mungkin seluruh legenda horor Inunaki hanya strategi pengalihan? Sebuah bentuk propaganda kebudayaan, agar masyarakat takut mencari tahu lebih dalam. Banyak yang percaya jawabannya adalah, ya bayangkan ini,
Ada fasilitas eksperimen rahasia di pegunungan, ditinggalkan tanpa izin publik, dan ketika orang-orang mulai bertanya, muncul cerita tentang desa kanibal, penyembahan iblis, dan hukum Jepang yang tidak berlaku, terdengar seperti fiksi, tapi efeknya berhasil. Masyarakat menjauh, media fokus pada hantu, bukan pada data, dan pertanyaan terakhir adalah, apakah masih ada aktivitas tersembunyi di sana hari ini? Beberapa laporan dari tahun-tahun terakhir menunjukkan bahwa wilayah di sekitar Old Inunaki Tunnel tetap dijaga secara tidak langsung. Ada laporan bahwa kamera CCTV pernah ditemukan tersembunyi di pepohonan. Ada pengunjung yang diikuti oleh mobil tak dikenal hingga keluar dari kawasan itu, dan beberapa peneliti independen menyatakan bahwa setiap upaya untuk mempublikasikan hasil investigasi mereka mengalami gangguan baik teknis maupun personal. Satu hal yang pasti, terlalu banyak kejanggalan untuk diabaikan. Dan ketika terlalu banyak lubang dalam sejarah resmi, orang akan mencari jawaban di tempat lain termasuk lewat teori konspirasi. Inunaki mungkin bukan sekadar desa yang hilang, tapi bisa jadi simbol dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh publik, sesuatu yang sengaja dihapus. Dari gerbang sunyi yang menakutkan, hingga terowongan tua yang dihantui waktu, dari papan aneh yang menyatakan bahwa hukum tak berlaku, hingga jejak yang menunjukkan ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap. Di balik legenda ini, ada banyak hal yang mungkin tak akan pernah kita ketahui dengan pasti. Apakah benar ada desa yang hilang di balik gunung? Ataukah semua ini hanyalah ilusi kolektif? Sebuah cerita untuk menutupi sesuatu yang lebih besar? Tapi satu hal yang jelas, semakin banyak pertanyaan, semakin kuat legenda itu bertahan, dan semakin dalam kita mencari, semakin kabur garis antara fakta dan fiksi. Jika kamu pernah melintasi Fukuoka, jika suatu hari kamu melihat lorong beton tua dengan gerbang berkarat yang tidak boleh dibuka, ingatlah, tidak semua tempat ingin ditemukan, dan tidak semua misteri bisa dijelaskan. Terima kasih telah menyaksikan video panjang ini. Jika kamu menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi untuk tidak ketinggalan kisah misteri lainnya dari berbagai belahan dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap waspada, dan jangan pernah abaikan suara yang datang dari tempat yang seharusnya tidak ada. Terima kasih telah menonton channel Misteri Dunia, tempat di mana misteri bukan sekadar cerita.